Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita macam-macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat sehat walafiat, yang mana kita bisa menikmati Ramadan hingga di pertengahan bulan ini. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi pemberi syafaat, Nabi panutan umat, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui sebagai umat beliau di dunia sampai yaumil kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdirinya saya di sini, saya hendak menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai jangan peduli omongan orang lain. Berbicara tentang omongan orang, saya akan sedikit berkisah tentang Luqman, putranya, dan juga keledai tunggangannya. Teman-teman, mungkin ada yang pernah mendengar kisah ini. Dikisahkan bahwasanya Luqman ingin memberi pengajaran kepada putranya bahwasanya bagaimana sih hidup di tengah-tengah masyarakat. Maka Luqman berpesan kepada putranya, "Wahai putraku, lakukanlah hal-hal yang membawa kebaikan untuk agamamu dan untuk duniamu. Jangan hiraukan omongan dan cacian orang. Tak akan ada jalan untuk membuat mereka lega dan terima. Tak akan ada jalan untuk membuat mereka bersatu, untuk membuat hati mereka bersatu." Begitu teman-teman rahimakumullah. Lalu untuk membuktikan pernyataannya tersebut, ayahnya atau si Luqman ini mengajak putranya untuk berkeliling sebuah kampung yang padat penduduk. Di perjalanan pertama, sang ayah menaiki keledai sementara putranya membuntuti dengan keledai tersebut. Maka di perjalanan, apa komentar orang-orang? Itu bagaimana orang tua itu? Kenapa dia dengan congkak dan sombongnya naik keledai sementara anak kecil disuruh jalan mengiringinya? Lalu kemudian di perjalanan berikutnya, si Luqman ini yang menuntun keledainya dan putranya yang menaiki. Lalu apa komentar orang-orang? Itu bagaimana anak kecil tersebut tidak punya akhlak? Mengapa orang dewasa atau orang yang lebih tua malah disuruh menuntun keledai sementara ia enak-enakan duduk di atas keledai? Lalu di perjalanan berikutnya, si Luqman dan putranya dua-duanya tidak menunggangi, menunggangi keledai tersebut. Dan apa yang orang-orang katakan? Itu bagaimana kedua orang itu? Kenapa mereka tidak punya belas kasihan kepada binatang? Padahal mereka terlihat sama-sama sehat, mengapa mereka malah menaiki keledai yang kecil? Begitu. Lalu perjalanan berikutnya, di mana Luqman dan putranya sama-sama berjalan beriringan, mereka tidak menunggangi keledai. Lalu apakah orang-orang berhenti berkomentar? Tidak, orang-orang tetap saja mengomentari mereka. Maka dikatakan orang-orang tersebut, bagaimana itu? Kedua orang itu, mengapa mereka bodoh sekali membawa kendaraan keledai nan gagah dan perkasa? Mengapa tidak ditunggangi, malah capek-capek berjalan kaki? Begitu kurang lebih komentar orang-orang. Teman-teman yang berbahagia, betapa kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini, bahwasanya apapun yang kita lakukan, ada saja yang dipermasalahkan oleh orang lain, ada saja yang tidak setuju dengan perbuatan kita walaupun itu hal baik. Seperti dalam realitanya, terkadang ada orang yang sudah berbuat baik, lalu karena komentar orang dia berhenti berbuat baik. Teman-teman rahimakumullah, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Hud ayat 112,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, maka tetaplah kamu pada jalan kebaikan, pada jalan yang benar, sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu dan orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, Imam Syafi'i pun pernah berpesan bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari omongan orang lain, termasuk baginda kita, Nabi kesayangan kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau yang akhlaknya begitu mulia, beliau dengan manusia dengan begitu mulia perangainya, sama seperti cerminan Al-Quran, namun beliau tetap saja dikatai dan dicaci maki ketika berdakwah. Ada yang mengatai tukang sihir, ada yang mengatai orang gila, dan lain sebagainya. Teman-teman, diibaratkan omongan orang tersebut adalah bongkahan-bongkahan batu besar. Amat rugi jika kita menaruh bongkahan-bongkahan batu besar tersebut di atas pundak kita. Kenapa? Karena tentunya pundak kita akan merasa keberatan, dan lama-lama pundak kita ini akan ambruk. Namun kita akan menjadi orang yang beruntung apabila omongan orang tersebut kita ibaratkan bongkahan batu besar, kita taruh di bawah telapak kaki kita, kemudian kita jadikan untuk pijakan, maka kita akan naik berada di atasnya. Teman-teman rahimakumullah, dari yang saya paparkan di atas dapat kita tarik kesimpulannya bahwasanya mumpung masih di bulan suci Ramadan ini, mari kita raih keberkahan dengan meningkatkan amal ibadah, dengan meningkatkan kebaikan, dan semata-mata kita istiqomah karena Allah dan mencari keridhaan Allah, bukan mengurusi atau kita mendengar ocehan sana sini omongan orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kebaikan dan kelebihan datangnya dari Allah, apabila ada kekurangan itu dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.